Selamat malam Pak, dengan saya Ilan. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi metopen saya, yaitu mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Yang pertama, mengenai latar belakang masalah. Kenapa saya mengambil judul ini sebagai penelitian saya? Karena seperti yang kita ketahui, semakin besarnya suatu bidang usaha dalam sebuah perusahaan, maka sistem pengendalian internal tersebut semakin sulit dikontrol ataupun harus diterapkan semaksimal mungkin. Sehingga di dalam sistem pengendalian internal ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, yang saya teliti mengenai sistem pengendalian internal yang ada di Global Group. Menurut saya masih ada kurangnya penerapan sistem pengendalian internal tersebut, seperti dalam hal transaksi-transaksi keuangannya. Selanjutnya, mengenai kualitas laporan keuangan, tentu saja harus disajikan dalam bentuk ataupun berisi informasi yang benar-benar dapat dipercaya, relevan, dapat dipahami, andal, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, mengenai identifikasi masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang masalah ini, perkembangan bisnis dipengaruhi oleh sistem yang memadai. Penerapan sistem informasi akuntansi sebagai faktor pendukung kualitas laporan keuangan. Di dalam latar belakang masalah ini juga menyangkut sistem pengendalian internal itu mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan belum tentu disajikan semaksimal mungkin. Tindakan kecurangan yang memungkinkan terhadap manipulasinya kualitas laporan keuangan. Terus menunjukkan selanjutnya, manajemen mungkin saja mengesampingkan sistem pengendalian internal tersebut. Dan adanya sistem pengendalian internal belum tentu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang terjamin. Selanjutnya, yaitu batasan masalah. Mengenai sistem pengendalian internal ini bahasannya sangat luas, maka di sini peneliti membatasi dengan membatasinya, yaitu penelitian ini akan didasari dengan sistem pengendalian internal menurut Coso, yaitu 5 komponennya mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Terus di dalam terhadap kualitas laporan keuangannya juga peneliti batasi mengenai informasinya, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami pada Global Group Batam. Selanjutnya, rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian internal. Apakah lingkungan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang kedua, apakah penilaian risiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang ketiga, apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang keempat, apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang kelima, apakah pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang keenam, apakah kualitas laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan tersebut dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal menurut Coso, yaitu lingkungan pengendalian internal, komunikasi, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan juga pemantauan. Selanjutnya ada juga tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruhnya lingkungan pengendalian internal
sistem penilaian risiko, aktivitas pengendalian internal, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan juga untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan benar-benar dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal tersebut. Terus ada juga mengenai manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian bagi perusahaan. Di sini penelitian berharap perusahaan dapat meningkatkan sistem pengendalian internalnya sampai semaksimal mungkin atau diterapkan secara maksimal dalam perusahaan untuk menghindari kecurangan yang mungkin terjadi. Yang kedua, bagi peneliti, di sini peneliti menambah wawasan ataupun ilmu pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, terhadap peneliti lain atau pembaca selanjutnya, supaya semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian berikutnya. Selanjutnya mengenai kajian pustaka, di sini adanya variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah ada variabel independen dan variabel dependen. Di sini variabel independennya yaitu variabel bebas atau X yang dalam penelitian ini mengenai sistem pengendalian internal. Variabel X di dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal menurut COSO terdapat 5 komponen. Yang satu, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini mencakup kecakapan sikap personil di dalam entitas. Ini tidak dapat ditoleransi jika terdapat sebuah sikap yang melenceng, sehingga lingkungan pengendalian internal ini diterapkan untuk setiap sikap antar personil di dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian ini diterapkan untuk lingkungan pengendalian ini ditetapkan untuk memiliki integritas dan etika, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan. Yang kedua, mengenai penilaian risiko. Penilaian risiko ini untuk menilai kemungkinan terjadinya risiko ataupun kerugian yang akan dialami oleh perusahaan, sehingga manajemen harus menetapkan atau menganalisis serta mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan untuk mengurangi tingkat kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Di dalam aktivitas pengendalian ini adanya pembagian ataupun pemisahan fungsi untuk menghindari terjadinya kecurangan yang tidak diinginkan ataupun kecurangan yang menyimpang terhadap kualitas laporan keuangan yang mungkin terjadi. Selanjutnya mengenai mengenai sistem pengendalian internal ini juga ada informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang akan disampaikan oleh para komunikator untuk menghasilkan sebuah informasi yang lebih bermanfaat lagi bagi entitas, sehingga informasi di dalam sistem pengendalian internal ini haruslah relevan, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Yang ketiga mengenai komunikasi, yaitu penyampaian informasi ataupun menyediakan informasi bagi para penggunanya, sehingga di sini komunikasi harus disampaikan secara jelas, singkat, padat, dan tidak boleh melenceng atau menyalahgunakannya. Berdasarkan variabel dependennya variabel independennya, yaitu yang kelima mengenai
Pemantauan harus dilakukan secara berkala sehingga tujuan perusahaan dapat segera tercapai. Yang berikutnya mengenai variabel dependen ataupun variabel yang terikat, yaitu kualitas laporan keuangan. Di sini karakteristik kualitas laporan keuangan ada 4. Yang pertama, relevan. Relevan ini yaitu memperoleh tingkat umpan balik. Umpan balik yang dimaksud di sini yaitu mengenai umpan balik yang di sini yaitu mengenai keuntungan yang mungkin diperoleh perusahaan di masa yang akan datang. Terus laporannya harus tepat waktu dan lengkap. Yang kedua, andal, yaitu dapat diverifikasi ataupun diuji oleh semua pihak penguji yang berbeda dalam lebih dari 1 kali pengujiannya. Terus juga harus mencakup laporan keuangan, juga harus mencakup karakteristik yaitu dapat diandalkan. Ini juga harus penyajiannya jujur, yaitu transaksi yang terjadilah yang harus benar-benar disajikan ataupun dicatat, tidak ada penipuan atau pemanipulasian transaksi yang terjadi. Yang ketiga, dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan prosedurnya dapat dibandingkan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Dapat dipahami, yaitu dapat mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan, karena tidak semua pihak pengguna laporan keuangan mengerti secara detail apa saja yang akan disampaikan dalam laporan keuangan. Bagi para penggunanya, mereka bagi para penyedia informasi harus menyediakan laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh para penggunanya sesuai dengan pemahaman mereka. Terus mengenai penelitian terdahulu di sini saya telah mengambilnya, yaitu mengenai penelitian terdahulu. Contohnya ada 3, yaitu Teuku Varian pada tahun 2015, penelitian terhadap pengaruh pengendalian internal dan pengelolaan prinsip keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Di sini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan pengendalian internal dan penerapan sistem pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, menurut Ahmad Faisal pada tahun 2016, pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan ini menggunakan metode analisis regresi linear juga menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangannya. Yang ketiga, Oka Reza, pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Di sini metode yang digunakan juga analisis regresi linear. Hasil yang ditemukan yaitu pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini, di dalam penelitian ini yaitu HO1 apakah sistem HO1 lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HA1 lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HO2 penilaian risiko berpengaruh terhadap kualitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HA2 pengendalian internal penilaian risiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HO3 aktivitas pengendalian
tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HA3, aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HO4, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HA4, informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HO5, pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan, tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HA5, pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. HO6, kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. HA6, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Selanjutnya mengenai metodologi, yaitu yang pertama ruang lingkup penelitian. Di sini penelitian ini berada di lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu di Jalan Kuda Laut nomor 10 Batu Ampar pada Global Group Batam. Karena keterbatasan biaya waktu dan peneliti, sehingga peneliti menetapkan di lokasi tersebut. Selanjutnya mengenai populasi, yaitu mengenai seluruh karyawan bagian Departemen Accounting pada Global Group yang memiliki responden sekitar 50 orang. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data di sini datanya menggunakan kuesioner, sehingga sumber data yang diperoleh dari para responden. Yang selanjutnya metode pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan data kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, karena data yang digunakan yaitu data primer. Metode analisis datanya menggunakan data kuantitatif, yaitu berupa kuesioner yang telah disebarkan kepada para responden dalam Global Group Batam. Setelah itu, kuesioner yang telah disebarkan ke responden telah dikumpulkan kembali, maka akan menggunakan software SPSS yang digunakan untuk menganalisis data tersebut apakah benar-benar disajikan secara dengan baik atau tidak. Selanjutnya mengenai teknik analisis datanya. Nah, itu teknik analisis datanya kita akan melakukan uji-ujinya, yaitu uji validitas. Di sini uji validitas dalam suatu penelitian yaitu 0,05. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Jika lebih besar dari 0,05, maka uji validitas terhadap pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid. Yang kedua, mengenai uji reliabilitas. Reliabilitas ini menunjukkan apakah kuesioner yang telah disebarkan telah reliabilitas, maka ini akan kita lihat dengan dari nilai Cronbench alpha yang lebih besar dari 0,7. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 uji, yaitu yang pertama uji normalitas. Normalitas ini yang kita ambil yaitu one sample Kolmogorov Smirnov yang menghasilkan nilai di atas 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila data hasil perhitungannya menghasilkan nilai di bawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Jadi untuk normalitasnya data harus di atas 0,05. Selanjutnya uji multikolinearitas, yaitu cut-off yang digunakan antara multikolinearitas, yaitu nilai toleransi yang lebih kecil sama dengan 0,1 atau sama dengan nilainya lebih besar dari 10. Selanjutnya
uji heteroskedastisitas. Ketidaksamaannya varian dalam pengamatan ini yang disebutlah heteroskedastisitas. Sedangkan kalau pengamatan dari satu ke yang lainnya tetap, maka disebutlah homoskedastisitas. Di dalam sebuah penelitian tidak diinginkan heteroskedastisitas karena tidak baik dikatakan penelitiannya. Jadi di dalam heteroskedastisitas ini kita dapat melihat jika ada pola tertentu, maka mengidentifikasinya telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini ada dua. Jika terjadi autokorelasi, maka polanya akan jika terjadi autokorelasi positif, maka nilai DW di bawah nilai DW di bawah minus 2. Jika terjadi autokorelasi negatif, yaitu DW di atas 2. Jika tidak terjadi autokorelasi, maka DW berada di antara minus 2 atau lebih kecil dari 2. DW berada di antara lebih kecil dari minus 2 atau lebih besar dari minus 2 atau lebih kecil dari 2. Selanjutnya mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan 3 uji, yaitu uji F, uji T, dan uji R2 atau koefisien determinasi. Di uji F ini kita melakukan pengujian jika nilai signifikan F-nya lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya uji T, yaitu uji T ini jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Selanjutnya uji R kuadrat atau koefisien determinasi, yaitu 0 tidak ada korelasi, 0 sampai 0,49 korelasi lemah, 0,50 korelasi moderat, 0,51 sampai 0,99 korelasi kuat, dan selanjutnya 1 yaitu korelasi sempurna. Berikut ini merupakan sebuah penelitian ataupun ini merupakan judul penelitian yang telah disampaikan oleh saya. Semoga materi ini dapat saya lanjutkan ke sidang proposal berikutnya, dan materi yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat bagi para pendengarnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang ataupun ada kata-kata yang salah, mungkin karena keterbatasan dari peneliti sendiri, maka mohon maaf dan terima kasih.